Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Melanjutkan episode kemarin lor. Di episode ini menceritakan tentang perjalanan Mesin dan suaminya Losisan. Di awal mereka berlayar dan terdampar di Pulau Jawa. Perjalanan mereka dikarenakan melarikan diri dari kejaran pasukan tentara Mongol. Namun sayang, kenyataan tak semanis harapan mereka. Karena di sini mereka akan banyak sekali mendapat rintangan. Untuk yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek di playlist channel ini lor. Oke, langsung saja siapkan kopi sambil udut. Mari kita lanjut. Di awal film diceritakan, setelah Mesin dan Losisan berhasil melarikan diri dari kejaran tentara Mongol, kemudian menumpang sebuah kapal untuk berlayar ke Pulau Jawa. Namun sayang, di tengah perjalanan kapal yang mereka tumpangi diserang badai hingga hancur. Beruntungnya mereka selamat dan terdampar di pinggir pantai. Akan tetapi Losisan dan Mesin berada di tempat yang berbeda, sehingga mereka terpisah. Losisan berhasil selamat sendiri, sedangkan Mesin ditemukan seseorang. Mesin! Di tengah pencariannya mencari istrinya, Losisan mendapat masalah baru karena beberapa orang mengincar pedang yang dibawanya, yaitu pedang naga puspa. Pedang itu harus jadi milikku. Kami akan berusaha untuk mendapatkan pedang itu, Kakang. Aku akan membawakan pedang milik pendekar asing itu untuk Kakang. Coba cari dulu di sekitar daerah sini. Dia pacar jagoan dari desa Jaban. Tolonglah. Sampai suatu ketika dengan cara yang licik, pedang naga puspa sempat berhasil direbut oleh seorang pendekar yang cukup tangguh di wilayah itu. Kau berhasil, Kurantil. Kau melihat sendiri bagaimana hebatnya pedang ini. Kau melakukan tugasmu dengan baik, Rantil. Langkir tidak mampu menahan kekuatan dalam dari isi pedang itu, Kang. Bawa kemari sarung pedangnya, cepat! Namun pedang naga puspa bukanlah pedang sembarangan. Tenaga dalam pendekar itu tak cukup kuat melawan daya pedang naga puspa. Namun pendekar itu terlalu sombong, sehingga dia merasa akan menjadi pendekar hebat dengan pedang itu. Dengan pedang ini, seluruh daerah Tuban akan kukuasai. Termasuk kakakmu, Pak Keling. Jangan lakukan, Kakang. Aku mohon. Pak Keling akan kulibas dengan pedang pusaka ini. Dan perlu kau tahu, aku sudah bosan dengan kamu. Dia kemudian berniat menantang seorang pendekar yang jadi musuh bebuyutannya. Sementara itu pendekar Lau yang terus mencari Mesin akhirnya berhasil menemukan istrinya itu diselamatkan oleh seseorang. Mesin. Pedang itu akan membahayakan siapapun yang memegangnya. Besok pagi, kami sudah harus pergi. Keesokan harinya pendekar Lau dan Mesin melanjutkan perjalanannya untuk mencari pedang naga puspa yang diketahui dicuri seorang wanita. Di tengah perjalanan kebetulan mereka bertemu dengan wanita yang dicarinya, yang kemudian wanita itu memberitahu bahwa pedang pusaka itu sedang dipakai bertarung oleh kekasihnya melawan kakak kandungnya sendiri. Pedang itu akan dipakai oleh Kakang Medangkungan.
untuk membunuh kakak saya sendiri. Mereka akan bertarung di Bukit Babar. Tanah Babar ini sudah siap untuk menampung. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan 2 orang pendekar yang dimaksud wanita itu yang sedang bertarung. Salah satu dari mereka membawa pedang naga puspa. Pendekar itu nampak tak bisa mengendalikan daya hisap pedang naga puspa. Tanpa pikir panjang, pendekar Law langsung menolong orang itu. Dan akhirnya, pedang naga puspa berhasil kembali ke tangan pendekar Law. Rawat kekasihmu dengan baik. Terima kasih. Kadang-kadang kita hanya menilai kesan pertama. Dan kebetulan kesan pertama kita di negeri ini cukup buruk, Mei. Lihat, kita hampir masuk ke Desa Tebu. Semua orang asing dilarang masuk. Pergi! Tidak ada larangan apapun memasuki desa ini. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang pendekar wanita yang membantu mereka dari gangguan pendekar-pendekar usil. Hentikan! Pendekar wanita itu bernama Sakawuni. Namun di sini Sakawuni tidak menyebutkan nama aslinya. Dia menyebut dirinya Angin Lengan Seribu. Terima kasih, Nona. Sebenarnya nama Lengan Seribu adalah nama salah satu jurus andalan Sakawuni. 2 hari lagi, ada adu kehebatan para pendekar di Balai Desa Tebu. Di kesempatan itu Sakawuni mengatakan kepada pendekar Law dan Mesin bahwa akan diadakan pertandingan adu kanuragan yang diadakan oleh pemerintah Gelang-Gelang yang kini menguasai Singosari. Tempatnya di Candi Sorabana. Pertandingan itu untuk mencari para pendekar tangguh yang akan dijadikan pasukan khusus Patih Kebo Mundaran. Nona, siapa namamu? Panggil saja aku Angin. Angin Lengan Seribu. Maaf, saya hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Terima kasih, Angin Lengan Seribu. Aku yakin dia akan ke Candi Surabana. Aku ingin melihat sampai di mana pibu yang dilakukan pendekar-pendekar Sipu ini. Kalau begitu kita ke sana. Mendengar cerita dari Sakawuni, sebenarnya pendekar Law dan Mesin tak berniat untuk mengikuti pertandingan itu. Namun mereka penasaran untuk sekedar melihat aksi para pendekar-pendekar tangguh yang sedang berlaga. Ya, dari rasa penasaran inilah yang akhirnya menjadikan mereka mendapatkan masalah yang sangat serius dari perjalanan mereka berdua di Pulau Jawa ini. Kalian semua adalah orang-orang kepercayaan. Singkat cerita, hari pertandingan di Candi Sorabana pun tiba. Di acara yang istimewa itu dihadiri langsung oleh Patih Kebo Mundaran. Serta hadir juga pendekar kejam yaitu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Sementara pendekar Law dan Mesin menonton pertandingan itu dari jauh. Disinilah kesalahan mereka karena mereka menonton dengan cara diam-diam. Padahal meskipun yang bertanding di acara itu para pendekar khusus, namun siapa saja bisa hadir menyaksikan pertandingan itu. Dan siapa saja boleh menjadi penantang dan turun ke arena. Menunggu. Julungwangi. Orang yang memakai kuku macan itu benar-benar luar biasa. Dan benar saja kehadiran mereka di tempat itu bergoki prajurit kerajaan yang curiga dan kemudian mengira mereka mata-mata. Kalian kami tahan. Ikut kami, cepat. Kamu keluyur. Aku ingin menemanimu sepukul 2 pukul. Hiat! Aku menantang siapapun di antara kalian yang berani. Sementara itu ketika acara pertandingan tengah berlangsung, tiba-tiba muncullah Sakawuni yang dengan percaya dirinya menantang para pendekar tangguh yang hadir di acara itu. Semua pendekar yang merasa dirinya tangguh berhak ikut.
Hanya para pendekar yang telah berjasa pada Prabu Jayakatwang yang boleh bertanding di sini. Tapi aku akan sangat berjasa kepada Sang Prabu. Karena aku pun benci kepada seluruh keluarga Raja Kertanegara. Sakawuni memang berniat ingin bergabung dengan pasukan gelang-gelang karena dia merasa mempunyai musuh yang sama. Dia mempunyai dendam pribadi kepada Prabu Kertanegara dan keturunannya. Hentikan! Dia menjadi pengawalku yang keempat. Akhirnya setelah melihat kemampuan Sakawuni, Patih Kebo Mundaran pun memilihnya menjadi salah satu prajurit khusus gelang-gelang. Paman, bagaimana dengan dua orang ini? Siapa kalian? Maaf, kami dalam perjalanan. Tanpa sengaja kami melihat dari sana. Bohong! Kalian pasti suruhan pihak-pihak tertentu untuk memata-matai kami. Kalian harus ditangkap. Memata-matai kami adalah kejahatan yang bisa dikenakan hukuman mati. Tapi kami bukan mata-mata. Tangkap mereka! Lama setelah itu kegaduhan pun terjadi. Pendekar Law yang tak terima dituduh sebagai mata-mata langsung memporak-porandakan para prajurit gelang-gelang dengan menggunakan pedang naga puspa yang dibawanya. Aku ingin menjajal ilmu pedangmu orang asing. Melihat itu Empu Tong Baji langsung merasa tertantang dan kemudian langsung melawan Pendekar Law. Namun pertarungan mereka tidak berlangsung lama karena Pendekar Law memilih melarikan diri. Tetapi pertandingan yang singkat itu membuat Tong Bajil penasaran dan dia sangat tertarik dengan pedang pusaka yang dibawa Pendekar Law. Aku takut tenagamu akan habis. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, Mei. Kalau aku beri tanda cepat lari. Jangan, Paman. Aku masih memerlukan tenagamu, Paman Bajil. Aku tertarik pada pedangnya yang luar biasa. Saya yang akan menangkap mereka. Berapa prajurit yang kau perlukan? Saya tidak pernah membutuhkan pembantu, Gusti Patih. Bukankah kita kemari untuk menghindari kesulitan di negeri kita? Tapi apa yang kita dapat? Kesulitan lain yang lebih menyakitkan. Oke lor, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.